kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Elipa SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Serang, Bapak Ibu Guru SD Negeri 03 Serang yang saya hormati, penjaga dan orang tua perwakilan SD Negeri 03 Serang, serta perwakilan anak-anak kelas 5 dan kelas 6 yang Pak Guru cintai. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengidentifikasi mengenai aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang yang bisa meningkatkan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan aset-aset yang atau pemaparan atau mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang, kemudian memetakan aset-aset yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Serang dan lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka acara rapat pada pagi hari ini, mari kita membuka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Untuk acara yang kedua, izinkan saya akan memaparkan pengelolaan aset yang ada di SD Negeri 03 Serang, bahwa untuk mengidentifikasi aset yang kita miliki ada 7 macam aset yang harus kita analisis ataupun kita identifikasi. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, keenam modal lingkungan alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Untuk yang pertama modal manusia, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang, yaitu SDM yang berkualitas, bisa menginvestasikan pada sumber daya manusia yang menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan diri seseorang. Kemudian yang modal sosial itu berkaitan dengan jejaring. Biasanya ada unsur yang komunitas ataupun masyarakat yang dimiliki atau yang kita miliki dari modal sosial. Yang ketiga adalah modal politik, yaitu di mana kita bisa menjadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah yang tentunya untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modal agama dan budaya. Yang kelima modal fisik, ya tentunya berupa bangunan ataupun infrastruktur dan sarana prasarana yang bisa mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan alam, yaitu bisa berupa potensi yang belum diolah atau yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan bisa untuk melestarikan dan kenyamanan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua ada berupa tanah atau kebun yang bisa dimanfaatkan untuk kualitas pembelajaran atau untuk pembelajaran sekolah kita. Dan yang ketujuh adalah modal finansial yang berupa dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses kegiatan belajar mengajar. Dari ketujuh modal yang saya paparkan, mari kita identifikasi secara bersama-sama kira-kira dari ketujuh modal itu aset-aset apa saja yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang. Yang pertama nanti kita identifikasi bersama-sama, Yang pertama adalah modal sosial, modal manusia. Nah, kita sudah SD Negeri 03 Serang terdiri dari satu kepala sekolah, berapa guru Bapak Ibu? 8 guru yang semuanya sudah S1 ya Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Berarti semua sudah S1
dan beberapa guru yang sudah sertifikasi berarti 1 kepala sekolah, 2 guru yang sudah sertifikasi, kemudian kualifikasi pendidikannya juga sudah S1 dan linier. Nah, kemudian juga tenaga kependidikannya Bapak penjaga yang sesuai dengan kualifikasinya ya, lulusan SMK. Kemudian selain guru, kemudian ada yang pengawas, kemudian ke komite sekolah, apalagi murid, kemudian dinas terkait dan pemerintahan desa terkait yang kita sudah punya MOU-nya. Berarti ada modal kita di SD Negeri 03 Serang sudah memiliki guru-guru yang sudah S1, sudah bersertifikasi, kemudian sesuai dengan ijazahnya baik tenaga pendidik dan kependidikan ya Bapak Ibu. Kemudian kalau modal sosial yaitu adanya jejaring, kita sudah berjejaring dengan siapa saja Bapak Ibu. Puskesmas ada ya, puskesmas, kemudian pemerintahan daerah setempat. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah dimiliki jejaring dengan lembaga sosial. Oh iya, pondok pesantren. Kira-kira ada 3 Bapak Ibu? 3. Ada 3 yang kita sudah punya jejaring dan itu untuk meningkatkan pembelajaran di SD Negeri 03 Serang. Kemudian Bapak Ibu untuk modal politiknya, kira-kira ada enggak ya modal politiknya? Modal politiknya berupa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah dan itu untuk meningkatkan pembelajaran kualitas SD Negeri 03 Serang. Itu modal politiknya, modal politik yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang. Biasanya itu berupa kewenangan yang dimiliki oleh kepala sekolah yang kemudian akan membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah, ya Bapak Ibu guru, kemudian semua yang terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian modal agama dan budaya. Kalau modal agamanya anak-anak biasa kebiasaan ini ya Bu ya, sholat berjamaah, kemudian ada semaan Al-Quran, kemudian Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, terus Bapak Ibu pesantren kilat, ada lagi Asmaul Husna ya. Kalau yang budayanya ya kita terapkan yang gotong royong, kemudian kerjasama membersihkan Jumat Sehat maupun Jumat Bersih ya, itu sudah merupakan menjadi satu budaya. Kemudian kalau modal fisik Bapak Ibu, modal fisik berupa bangunan kelas. Kita memiliki berapa ruangan Bapak Ibu? 7 ruangan kelas, kemudian 6 ruangan kelas, 1 kantor, jumlah WC, toilet ataupun sarana prasarana yang mendukung pembelajaran tadi kamar mandi ya, kamar mandi yang bersih, kemudian kira-kira alat peraganya juga LCD, kemudian printer maupun alat-alat peraganya seperti tadi yang bisa terlihat di ruang kelas masing-masing. Musola, iya. Nah, sekarang modal lingkungan Bapak Ibu, kita belum punya, walaupun kita belum punya secara fisik belum punya perpus, kemudian musola yang permanen, kemudian ruang lab, ya nggak apa-apa, yang penting kita memiliki 6 ruangan kelas yang standar, yang bersih, yang kuat, yang bisa untuk proses belajar mengajar. Sekarang kalau modal lingkungan alam ini kita berupa lingkungan sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi aset. Yang pertama, punya ruang kebun yang cukup luas itu Bapak Ibu, cukup luas yang di belakang sekolah yang bisa ditanami tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan atau yang bisa bermanfaat bagi proses belajar mengajar di sekolah. Misalkan ada tumbuhan mangga ataupun apa yang hasilnya bisa pisang, yang hasilnya bisa dimanfaatkan atau dijual untuk
proses pembelajaran. Kemudian selain itu banyak ditanami tanaman ya Bapak Ibu ya, sehingga menghasilkan udara yang segar, yang sejuk, sehingga anak-anak tidak anak-anak sehat, nyaman, udaranya semilir, segar. Kemudian kita juga jauh dari pabrik polusi yang letak SD kita yang di desa, di sekitar desa yang lingkungannya masih bersih, segar, udaranya masih segar. Kemudian juga halaman sekolah yang luas sebagai tempat untuk bermain. Nah, sehingga kita tidak usah keluar ke luar sekolah. Kemudian modal di sekitar lingkungan kita ya ada sungai, kemudian ada lapangan yang dimiliki oleh desa yang digunakan untuk pembelajaran olahraga dan yang lain. Tanah yang belakang sekolah yang cukup untuk digunakan untuk menanam mangga ataupun buah-buahan atau kayu-kayu yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran, aset yang ada di sekolah. Kemudian kalau modal finansial ini yaitu merupakan dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Contohnya apa saja Bapak Ibu guru? Contohnya dana BOS. Ya, dana BOS itu merupakan dukungan finansial yang diberikan pemerintah untuk proses belajar mengajar. Kemudian tabungan, ada tabungan siswa yang bisa sebagai modal finansial. Kemudian Jumat amal yang infak yang digunakan untuk kegiatan sosial dari anak untuk anak. Misalkan anak ada yang sakit, kemudian sunat, ada yang meninggal ataupun yang lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya PIP, ya, program Indonesia Pintar, yang dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu lah istilahnya, kurang mampu untuk membantu anak-anak. Kemudian juga finansial yang lain, bagaimana kita memanfaatkan tadi lahan yang ada di sekolah yang ditanami oleh tanaman, buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang kita jual dan uangnya itu digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang ada di SD Negeri 03 Serang. Itu Bapak Ibu kira-kira dari 7 aset yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta, kira-kira masih adakah aset yang tertinggal yang belum kita gali, belum kita identifikasi? Masih ada. Apa Bu Yudi? Iya, perpustakaan. Walaupun kita punya buku-bukunya begini, buku-buku yang ada tapi memang belum aset yang belum kita miliki, ya. Tapi setidaknya dari 7 aset ini kita sudah bisa menganalisis aset-aset apa, kekuatan-kekuatan apa yang dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang, sehingga melalui kita mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki, proses belajar mengajar, proses belajar mengajar yang kita lakukan itu tidak akan terganggu. Selain itu Bapak Ibu ada lagi apa tidak mengenai ya PLN ya, juga aset merupakan itu aset PLN. Kemudian sumber air yang bersih juga merupakan yang Pansimas ya, merupakan juga aset yang sudah dimiliki kita yang belum kita analisa secara mendalam. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu aset-aset yang belum dimiliki oleh SD Negeri 03 Serang? Kalau model manusianya sih semuanya sudah tercover, sudah dianalisis dengan baik. Yang belum, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu guru? Cukup Bapak Ibu guru? Ya, cukup. Kalau cukup, itu 7 aset yang harus kita analisis, identifikasi berkaitan dengan apa sih kekuatan, apa sih kekurangan yang dimiliki oleh sekolah kita, sehingga kita bisa menganalisisnya untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri rapat pada siang hari ini dengan bacaan
Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi